Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Memori dan Berpikir. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia Adisa Putri. Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu jenis-jenis memori. Struktur ingatan dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu memori sensori, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang pertama, memori sensori. Memori sensori ini mencatat informasi atau stimuli yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, dan rasa melalui lidah, dan rabaan melalui kulit. Bila informasi atau stimuli tersebut tidak diperhatikan, maka akan langsung terlupakan. Namun, apabila diperhatikan, maka informasi tersebut ditransfer ke sistem memori jangka pendek. Yang kedua yaitu memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini memiliki kapasitas yang kecil, namun sangat besar perannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimuli yang berasal dari lingkungan kita. Jumlah memori yang tersimpan dalam memori jangka pendek ini relatif kecil dibandingkan dengan banyak memori yang dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya yaitu memori jangka panjang. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Hal-hal yang paling istimewa dari memori jangka panjang adalah kapasitasnya yang tidak terbatas dan durasinya yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Informasi dalam memori jangka pendek diubah ke dalam memori jangka panjang apabila informasi tersebut telah tersimpan dalam memori jangka pendek cukup lama. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Alina akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mekanisme memori. Proses ingat dan lupa atau remembering dan forgetting itu merupakan hal yang saling berkesinambungan dengan proses belajar dan mengingat atau learning and memory. Orang dapat mengingat nama dengan baik, umumnya mempunyai kemampuan belajar yang baik pula. Ada dua macam mekanisme dari memori. Yang pertama itu memori auto-asosiatif, ialah mengambil informasi secara parsial yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi pola yang sudah tersimpan sebelumnya. Yaitu ada memori heteroasosiatif, merupakan sebuah jaringan saraf yang didesain menghubungkan pasangan pola input dengan pola output, di mana pola input dan outputnya itu tidak sama. Proses menerima informasi itu ada tiga. Yang pertama itu registrasi, yang kedua retensi, dan yang ketiga retrial. Registrasi itu merupakan tahapan pertama, yaitu proses memperoleh dan mencatat informasi. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Proses ini juga bisa secara sengaja ataupun tidak bisa diperoleh itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Proses coding tiap orang itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Registrasi atau pencatatan atau encoding merupakan tahapan pertama, yaitu proses memperoleh dan mencatat informasi. Proses ini cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Setiap orang itu pasti punya waktu atau membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk proses penyimpanan ini. Yang kedua itu ada retensi. Retensi itu adalah penyimpanan memori atau storage atau tempat. Merupakan tahapan penyimpanan memori dalam bentuk yang lebih permanen sebagai memori jangka panjang. Setelah encoding, data atau informasi akan tersimpan dengan jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali, yang disebut juga dengan traces. Memori traces akan mudah hilang apabila tidak sering digunakan. Yang ketiga itu ada retrial atau pemanggilan kembali memori. Retrial, recall, merupakan tahapan ketiga. Proses di mana informasi yang berada dalam simpanan memori jangka panjang dipanggil kembali dari memori. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya, dan menggunakannya kembali memori tersebut. Mekanisme ini sangat membantu dalam kegiatan sehari-hari, di mana ingatan-ingatan yang tersimpan berkaitan erat dengan masa depan. Ada 3 cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan. Yang pertama itu ada recall, yang kedua ada
integratif, yang ketiga ada redintegratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barangkari. Saya akan membahas tentang apa itu berpikir dan bagaimana orang berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangka semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi. Jadi konsep berpikir dalam psikologi. Jadi konsep adalah konstruksi simbolik yang memberi gambaran ciri atau beberapa ciri secara umum mengenai sebuah objek atau kejadian. Sebagai contoh adalah pengertian dari handphone, di mana dalam pikiran akan memberi gambaran berupa alat komunikasi. Dalam berpikir sendiri juga terdapat beberapa macam konsep. Yang pertama, konsep sederhana, konsep kompleks, konsep konjungtif, konsep disjungtif, dan konsep relasional. Sedangkan untuk cara memperoleh konsep sendiri bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Konsep tersebut mempunyai prosedur tertentu karena perolehannya benar-benar diteliti dan memakai dasar-dasar ilmiah. Sebagai contohnya adalah dalam menganalisis cahaya yang membutuhkan beberapa tahapan seperti yang pertama, tingkat analisis. Yang kedua, tingkat komparasi. Yang ketiga, ada tingkat abstraksi. Yang keempat, menyimpulkan. Dan yang kelima, yang terakhir, penyelesaian masalah. Macam-macam proses berpikir. Yang pertama, yaitu ada 3 macam berpikir realistik. Yang pertama, berpikir deduktif. Yang kedua, ada berpikir induktif. Dan yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir deduktif adalah deduksi yang berasal dari kata Latin dedere. Dengan begitu, kata deduksi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki arti mengantar dari sebuah hal ke hal yang lain. Yang kedua, berpikir induktif. Berpikir induktif yaitu bersifat induksi, sedangkan induksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari suatu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan sebuah kesimpulan. Dan yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif merupakan cara berpikir kritis. Jadi faktor penghambat dan pendukung dalam berpikir, yang pertama ada faktor penghambat, yaitu dalam berpikir adalah bagaimana seseorang bisa melihat atau memahami sebuah masalah, situasi yang sedang dialami seseorang dan juga situasi dari luar yang dihadapi. Kalau faktor pendukung dalam proses berpikir diantaranya adalah keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang sudah terpenuhi, memperlihatkan ciri-ciri orang cerdas menurut psikologi dan sesuai dengan perkembangan individu. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Rizky, NIM saya 19 Saya berasal dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Malik Saleh. Nah, saya di sini akan membahas tentang menetapkan keputusan. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan, di mana sepanjang hidup kita itu harus menetapkan keputusan, bagian dari keputusan manapun, dari masa depan kita atau lainnya. Nah, di mana ketika kita mengambil keputusan, misalnya kita mau masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misal kita dari sekolah SMA mau masuk kuliah, kita harus ambil keputusan, misal kita mau di universitas apa dan jurusan apa gitu. Keputusan yang kita ambil beraneka ragaman, akan tetapi ada tanda-tanda umumnya. Yang satu, keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual. Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, ada keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun perasaannya boleh digunakan atau dilupakan. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koin Novel Sarumpayat akan menjelaskan materi mengenai menyelesaikan permasalahan. Individu memberikan reaksi yang berbeda-beda untuk mengatasi tekanan atau masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, akhir-akhir ini para ahli lebih memperhatikan strategi menghadapi masalah daripada dampak dari masalah tersebut. Hal ini dikarenakan strategi menghadapi masalah lebih penting untuk diketahui dalam mengatasi masalah dan reaksi stres yang akan dialami. Gardner 2001 berpendapat bahwa faktor yang menentukan keberhasilan program pengajaran keterampilan strategi menyelesaikan masalah adalah adanya dukungan administrasi yang memadai dan program yang dijalankan sesuai dengan populasi, sehingga populasi dapat berpikir secara holistik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Marsudi 1996 menyatakan bahwa kemandirian sebagai hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Kemandirian secara lebih rinci mengandung pengertian suatu keadaan di mana individu yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Individu akan mencapai kemandirian apabila mampu mengembangkan diri, mengatur dan menentukan kehidupannya sendiri, mulai berkarir, dan mengatur pendapatannya sendiri. Pencapaian kemandirian sering tercermin dalam sikap yang semakin percaya kepada diri sendiri, munculnya ide-ide baru, serta kreativitas dalam berbagai bidang. Jones 1997 menyatakan bahwa kemandirian dapat dilatih dengan ketidaktergantungan individu dalam mengatasi banyak kebutuhan yang bertujuan untuk memperbaiki diri. Kemandirian terbentuk melalui proses yang panjang sejak mulai masa kanak-kanak dan berkembang mulai saat remaja dengan dipengaruhi faktor lingkungan orang tua dan pendidikan. Maka dari itu, salah satu yang menjadi jalan terselesaikannya suatu masalah adalah dengan tercapainya kemandirian dalam individu, baik itu berdasarkan motivasi atau dorongan internal maupun eksternal. Kemandirian menjadi dorongan utama terciptanya luas pemikiran sehingga terpikir ide-ide kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap masalah. Dalam berpikir kreatif, seseorang dituntun untuk mendapat peroleh lebih dari satu jawaban terhadap persoalan, dan untuk itu maka diperlukan imajinasi. Berpikir logis analitis sering disebut dengan berpikir konvergen, karena cara berpikir ini cenderung menyempit dan menuju ke jawaban tunggal. Sementara itu, berpikir kreatif sering disebut sebagai berpikir divergen, karena di sini pikiran didorong untuk menyebar jauh dan meluas dalam mencari ide-ide baru. Dalam berpikir kreatif, proses yang terjadi ternyata melalui beberapa tahap tertentu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar menjadi seorang kreatif dan mengembangkan kreatif. Yang pertama, ada berpikir di luar kerangka masalah, lebih bersifat terbuka terhadap observasi dan pemikiran baru. Walaupun terlihat aneh pada awalnya, misalnya kita terlalu sering cenderung melihat apa yang kita harapkan, sedangkan jika kita mau membuka pikiran kita di atas batas wajar, kita akan menjadi lebih jeli, objektif, dan kreatif dalam pikiran kita. Yang kedua, kapan asumsi harus dibuat dan saat tidak boleh menggunakan asumsi. Jangan menganggap semua yang kita asumsikan adalah benar. Selanjutnya, berpikir picik dan memperluas bidang visi sangat mudah jika kita hanya berpikir dalam sebuah ruang lingkup ketika kita dihadapkan pada suatu masalah. Tetapi jika kita memperluas parameter kita, jawaban yang muncul mungkin lebih dekat dari apa yang kita pikirkan. Selanjutnya, menjadi terbuka dan siap menggunakan peluang atau hal-hal tak terduga dan peristiwa yang berbeda. Kita juga harus fokus memperhatikan yang luas dan mengembangkan kekuatan pengalaman untuk memanfaatkan kesempatan yang kita temui dalam hidup kita. Dan selanjutnya, mencatat ide atau pikiran yang telah ditemukan. Memiliki notebook dan handphone juga salah satu cara yang baik sebagai bahan rekaman untuk masa depan kita. Seorang psikologi sosial bernama Ron Friedman mengatakan bahwa proses berpikir kreatif bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan dengan melakukan beberapa langkah dan latihan, maka kita bisa menjadi kreatif secara alami. Berpikir kreatif